Kita udah masuk di awal Februari 2024. Gak kerasa, bentar lagi kita bakal nyoblos bareng-bareng nih, ya. Gue juga penasaran banget nih, siapa yang menang nih? 01, 02, atau 03 nih? Ya, tapi nggak mau bahas politik kali ini, cuman kita bahas dari sisi sinemanya. Karena di awal Februari ini kita kedatangan tsunami film-film lokal nih. Ya, ada yang genre horor, kemarin Kereta Berdarah banyak yang minta gue review kan. Ada yang sejarah, Kupu-Kupu Kertas baru tayang. Ada juga yang komedi kita review, yaitu film agak lain yang wah gila, sekarang udah 2 juta penonton kalau nggak salah. Emang itu rame sekali dan memang bagus banget gue nonton. Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah film yang berbeda, yaitu romcom, romance komedi, yaitu judulnya Pasutri Gaje. Yang dimana gue punya ekspektasi yang cukup tinggi ketika melihat opening dari film ini, tapi makin gue tonton filmnya, yang gue rasakan malah kekecewaan demi kekecewaan demi kekecewaan. Kenapa gue bilang gue kecewa sama film Pasutri Gaje ini? Let's go, kita discuss bareng di video kali ini. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa, itu quotes paling terkenal ya sepanjang masa dalam dunia perfilman dari Ngelantur. Dan kali ini kita akan membahas, seperti tadi gue udah bilang ya, kita masuk di segmen review. Dan seperti biasa, review itu kita selalu bikin non-spoiler ya, kecuali ya beberapa kayak series, karena kan series itu kan per minggu biasanya, yang per minggu kita langsung aja bikin spoilernya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya film-film baru tayang kayak gini, biasanya kita bikin versi non-spoilernya aja gitu ya. Nah, kali ini yang bakal kita bahas adalah Pasutri Gaje. Ya, mungkin kalian udah pada sering denger nih, karena memang ya cast-castnya sebenarnya bertabur bintang sih, cukup terkenal castnya. Dan gue udah sering ngeliat trailer film yang satu ini dari, ya ketika gue nonton film-film Indonesia lainnya, biasa muncul tuh di awal-awal tuh trailer film Pasutri Gaje ini. Jadi gue penasaran banget, gue coba tonton, tadi barusan gue nonton ya. Dan gue pengen kasih tau sedikit kesimpulannya dulu ya. Ya biar dapat gambaran singkatnya dulu. Jadi kalau misalkan nonton biasa review-review orang lain kan kayak ya langsung bahas per part, positif, negatif, bla bla bla. Gue pengennya lebih cair ya, lebih fleksibel ya, lebih dinamis lah. Kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Dan gue memang dari awal dulu ya, gue pengen kasih tau first impression gue tuh apa sih ketika gue nonton Pasutri Gaje gitu ya. Kalau buat gue sendiri ya, gue pas awal-awal nonton, gue bener-bener terperangah gitu. Gue kaget, apakah saya akan mendapatkan film yang surprisingly lagi nih dari film-film Indonesia? Karena belakangan ini kan, wah gila loh, gue dapat film revolusioner dari 13 Film di Jakarta, bisa bikin action segila itu kan, Bang Angga. Terus habis itu gue juga dapetin film drama seberkelas itu, bahkan sampai gue masukin di top 5 film terbaik di 2023, yaitu Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Dan terakhir pun, ketika gue nonton film agak lain, itu bener-bener bisa bikin gue ngakak, terbahak-bahak nontonnya gitu. Jadi gue ketika melihat film ini di awal, gila men ya, yang pertama kali kita disuguhkan dengan animasi 2 dimensi. Jadi filmnya itu menggabungkan live action kayak gini, tapi ada animasi 2 dimensi, jadi kayak lebih ke komikal begitu, kartun begitu. Jadi kayak anjir, menarik banget. Gue jujur ya, gue kayak hampir gak pernah ngeliat film Indonesia dengan balutan animasi 2 dimensi yang smooth kayak begini gitu loh. Jadi gue anjir, Indonesia makin keren nih perfilman kita. Tapi mohon maaf mohon maaf nih, gue kali ini harus bicara jujur, gue bicara fakta. Dan seperti biasa, kalian coba cek track record Ngelantur dari dulu. Gue mau di endorse kayak mau dia ke gala premier, gue selalu kalau kritik ya gue kritik, kalau misalnya gue puji ya gue puji. Ya kemarin ada yang balik lagi tuh pas gue ngomong agak lain, bagus banget gitu, gue ngakak banget, langsung pada bilang ini mah endorse. Bapak lu endorse pak. Gue aja kagak diundang gala premier apa-apa, tapi memang karena memang lucu ya gue bilang lucu. Kalau memang sampah ya sampah gitu ya, gue bilangin apa adanya, gue nggak pernah bohong. Nah, kali gue pengen ngomongin nih film yang satu ini, ya ini karya Fajar Bustami nih, sutradaranya film Dilan dan film Buya Hamka kalau nggak salah, ya, dia juga yang sutradarain gitu ya. Nah, ini film menceritakan nih, gue kasih sinopsis singkatnya nih biar kalian dapat gambaran nih buat yang belum nonton filmnya ya. Menceritakan sepasang suami istri yang baru menikah nih ya. Namanya itu ada Adimas yang diperankan sama Reza Rahadian, lagi dan lagi bos. Ya kagak hilang-hilang, dia orang selalu muncul kayak tiap tahun film pasti ada dia ya. Dan lagi-lagi pasangannya tidak lain tidak bukan, yaitu Adelia yang diperankan Bunga Citra Lestari. Memang mereka berdua sering sekali bermain film bersama. Nanti kita juga bahas masalah chemistry mereka di sini. Ya, jadi pasangan ini itu ya seperti pada umumnya ya, pasangan yang awalnya dia ceria-ceria gitu, tapi lama-lama ada konflik gara-gara si Adelia ini istrinya tuh pengen punya anak ya kan, apalagi keluarganya dia, bapaknya yang galak itu nuntut dia punya anak. Tapi si Adimas bilang kayak,
Oh, tentu tidak bisa. Saya belum punya duitnya, gitu. Kata si Adimas ya, kata si Reza Hadian. Makanya konfliknya bermula dari situ ya, karena masalah anak. Jadi udah, gue nggak butuh cerita apa-apa, itu doang, ceritanya itu doang. Jadi memang simple sekali premisnya, sederhana, tapi memang yang diincer itu adalah ya romance komedinya ini loh. Gimana cara bisa menghibur penonton, gimana caranya bisa bikin penonton relate sama apa yang dialami oleh si Pasutri Gaje ini ya, yang memang yang satunya mau punya anak, satunya nggak, itu kan sering banget. Dan memang nanti kita juga bahas nih konflik-konflik masalah sosial yang terjadi dan dikulik secara halus ya, jadi tetap dapat entertainnya, cuman ada yang mau disampaikan gitu dari film ini. Oke. Film ini adaptasi dari webtoon ya. Jadi kalau kalian yang udah pernah baca webtoonnya, karya Anissa Nisfihani ya, mungkin kalian banyak yang suka ya. Dan memang kalau nggak salah ini juga salah satu webtoon yang cukup laris dan memang udah punya fanbase sendiri gitu. Makanya lagi-lagi kan, gue udah sering bilang kalau misalnya film-film Indo tuh lebih emang seringnya itu ngadaptasi dari novel ya kan, dari webtoon yang udah ada penggemarnya lah. Jadi udah nggak susah-susah lagi buat cari penggemar lagi gitu. Makanya di film ini juga langsung gampang banget bikin orang tertarik buat nonton, karena memang dari webtoonnya dulu udah terkenal, meskipun gue nggak baca ya. Oke, tadi kan gue udah bilang, gue makin lama makin kecewa pas nonton film ini sampai habis. Tapi gue pengen ngomong dari yang indah-indahnya dulu ya, yang enak-enaknya dulu diomongin gitu ya. Oke, pertama yang paling gue suka memang dari awal, dari opening itu adalah penggunaan animasi 2 dimensi. Tadi gue udah sempet bahas gitu ya. Keren sekali, smooth banget. Meskipun lagi-lagi nanti kalian bisa lihat di opening kreditnya, bahkan pengenalan artis-artisnya di sini, sutradaranya siapa, itu kan lewat kayak visual webtoonnya. Gimana gambarnya seperti apa di webtoonnya begitu ya. Meskipun lagi-lagi ya gue kurang suka style penggambaran manga ya. Ya kan memang web ilustratornya memang udah banyakan terinspirasi dari manga biasanya, atau dari yang Korea gitu. Cuman kalau buat gue, karena gue itu basicnya itu selalu dari Eropa ya, makanya lu kalau lihat buku gue nih, karya gue ya, bukunya ya, lu lihat deh nih ya, ini karya gue. Jadi kalau gue gambar itu selalu terinspirasi dari Eropa, maka style gue nggak jauh dari Eropa gitu ya, kayak Tintin, Smurf, Lucky Luke gitu. Gue suka yang begituan. Gue paling benci manga sebenarnya. Ya, meskipun gue nonton beberapa anime, tapi kalau manga itu gue kurang, dari style gambarnya gitu gue kurang suka. Makanya webtoon yang ada kayak beginian tuh gue nggak, kayak kurang tertarik gitu. Kalau selera gue ya, visual ya. Tapi kerennya tuh animasi 2 dimensinya keren banget dan menunjang visualnya gitu. Jadi sound efeknya juga mantep gitu. Jadi kayak lucu aja, imut-imut, gemes-gemes gimana gitu. Nanti kalau ada love pluk gitu kan. Atau nanti ada yang penggambar orang kebeset darahnya nggak dikasih lihat secara gimana, darah beneran, darahnya darah kartun gitu kan, teng, ada sound efeknya gitu. Jadi lucu-lucuan aja dan menarik. Kalau misal kita mau ngomongin romance komedi, vibes tone-nya itu filmnya cocok sih sama penggunaan 2 dimensinya. Ditambah lagi dengan penggunaan production design yang maksimal sekali. Ya, ini gua serasa nonton filmnya Wes Anderson, enggak lah ya. Cuman maksudnya ya ini vibes yang gue rasanya tuh sama ketika gue nonton film My Stupid Boss. Coba kalian tonton deh My Stupid Boss, di Netflix masih ada nggak ya? Tapi ya sama, jadi production artnya itu bener-bener dari segi colornya, pewarnaannya itu ditata sedemikian rupa. Jadi nggak asal-asalan. Kalau biasa film Indonesia kan apa adanya, banyakan gitu ya. Tapi ini lebih ke ada color palette ya kalau dalam desain gitu ya. Makanya warna-warna itu di sini pastel sekali. Meskipun nggak logis ya, tapi memang kan ini romance komedi, jadi apapun dibikin absurd dan memang gaje aja. Makanya di sini visualnya dibikin colorful, ceria-ceria. Kayak misalnya ada satu toko ya, One Mart di sini ya. Warnanya tuh pink ya, mint, hijau mint gitu. Ya neon, hijau stabilo, baju-bajunya, ya kan laci-lacinya itu keren sekali. Gue suka banget. Dari rumahnya si Pasutri Gaje ini didominasi biru sama pink ya. Bajunya, dari baju-bajunya juga sama. Kostum-kostumnya itu si Bang Reza Rahadian di sini pakai kostum pink sama krim gitu, sama coklat. Itu kan kombinasi color palette yang sangat-sangat enak banget dilihat. Bahkan kantor PNS ya, di sini memang ceritanya mereka berdua ini, Pasutri Gaje ini kerjanya di PNS sebagai PNS, dan kantor PNS-nya buset ya, temboknya itu mint semua, hijau mint gitu, Tosca gitu ya. Jadi agak aneh sebenarnya, tidak seperti di dunia nyata yang ini kesannya kayak terlalu dibuat-buat, tapi memang itu tujuan dari film ini. Apoteknya juga kombinasi ya, complementary ya, biru, orange, kuning, sampai ke mobil-mobilnya pakai mobil VW Kodok warna biru muda ya, sama Vespanya warna hijau benerang begitu. Jadi vintage-nya berasa dan color-nya memikat mata sekali, memanjakan mata seperti film My Stupid Boss. Nah, udah dulu ya bagian kita suka-sukaannya sama film ini, dan kita mulai masuk ke bagian yang aduh, gue agak nggak enak sih ya nonton film ini ya. Ini gue harus jujur ya, lagi-lagi gue bicarain fakta apa ada sesuai experience gue, dan gue nggak bisa sama-samain sama kalian. Kalau kalian punya pendapat yang beda, tulis di kolom komentar, nggak apa-apa ya. Perbedaan pendapat itu justru penting gitu, kita bisa discuss itu dialektikanya
di situ. Kita debat di kolom komentar aja. Tapi kalau buat gua, nah seperti ini. Kita mulai dari awal-awal ketika gua melihat di opening lucu sekali dengan Pak De Indro ya, itu ngakak sekali sebagai bapaknya si Adelia di sini, itu kocak, dan hubungannya sama Reza Rahadian sebagai Adimas itu enak sekali kombinasinya, lucunya dapet. Makanya pas awal-awal gue senyum-senyum sendiri, wah kocak nih, seru nih pasti nih dengan animasi 2 dimensi. Tapi ketika mereka udah nikah, cerita udah 5 bulan nikah, mereka harus taruh tempat-tempatin barang-barang di rumah mereka yang masih kosong. Nah itu kan digambarkan dengan cepat gitu ya, lebih dicepat-cepat. Abis itu dikasih lihat tuh mereka penempatan barang-barangnya bagaimana. Ternyata ada perbedaan pendapat mengenai peletakan tempatnya. Di sini gue mulai ngerasa ini kok kayak film Up nih ya. Gue ngerasa gitu. Jadi kayak di awal-awal kan Up juga sama kan, yang ketika mereka lagi dekor rumah bareng-bareng itu kan imut, gemoy, gemes gitu ya. Dan itu salah satu cara menunjukkan hanya dengan visual kita bisa menceritakan ini sebenarnya mereka tuh pasangan yang seperti apa sih. Nah tapi dengan visual yang ceria-ceria, dengan mereka yang bareng-bareng menata rumah, abis itu dikasih lihat mereka ada perbedaan pendapat, tapi lagunya di sini menggunakan Dari Hati yang memang dulunya dibuat oleh band Club 80s. Nah sekarang di cover sama BCL kan, memang BCL di sini sebagai pemainnya, dia juga penyanyi juga kan. Nah suaranya memang bagus, gue akuin, gue nggak mau debat lah masalah itu. Suara BCL semua nggak ada yang nggak bilang jelek gitu, tapi nggak cocok sama tone filmnya. Ketika scene itu kan scene-nya lagi dengan fase yang cepat, lucu gitu, hubungan mereka berdua dengan warnanya yang colorful, tapi lagunya lagu mellow, lagunya jadi bikin tone dan mood gua gitu. Gua yang awalnya moodnya lagi naik-naik ini, tiba-tiba dengan lagu seperti itu mereka kelakuan seperti nggak nyambung kalau buat gua. Nah ini permasalahan pertama nih yang gua temuin. Setiap musik yang ada di dalam film ini menurut gua agak kacau balau ya, dalam artian kayak gak nyambung sama adegan di filmnya. Ini kalau buat gua ya, kayak misalnya nih ada musiknya Kembali Pulang dari Feby Putri ya, kalian tahu sendiri lah, Kembali Pulang, bagus banget. Itu kan sebenarnya lagunya enak, tapi mellow kan, tapi kan sedih gitu lagunya. Tapi penampatan lagunya itu ketika lagi gak sedih, atau misalnya lagi sedih tapi tiba-tiba jadi komedi, jadi gak nyambung. Ini gue mohon maaf aja ya sama Bang Fajar Ahadi sebagai penata musik di filmnya Pasutri Gajah ini, karena setiap musik yang ada dalam sini, dan kebanyakan lagi-lagi soundtrack ya, soundtrack dimasukin pang itu memang kelemahan Indonesia dari dulu gitu. Scoringnya masih belum terlalu gimana, memang masih ada scoringnya di sini ya. Ketika lagi goofy, keadaannya lagi funky, oke ada lah memang. Tapi menurut gue ini musik yang selalu kayak dipakai di beberapa film sebelumnya, yang selalu sama gini-gini aja gitu. Ketika sedih pakai soundtrack gitu kan, ketika lagi lucu-lucuan pakailah scoring yang ala-ala yang itu yang udah selalu gue denger di beberapa film yang lain. Dan itu tidak tertata dengan rapi ya, termasuk, dan ini gue mau ngomongin lagi-lagi permasalahan apa, fase. Gue nggak ngerti ya kenapa setiap permasalahan film Indonesia tuh selalu fase yang jadi masalah gitu. Gue ngerti lah ini film romance komedi yang memang mau menekankan romance, ada dramanya juga gitu ya, tapi ada komedi jadi kombinasi gitu. Tapi gue nggak dapet kayak kombinasi yang enak di film ini. Jadi kayak dalam satu scene, lu bayangkan ya, satu scene gitu ya, bisa tiba-tiba kita melewat musik yang mellow sekali ya, yang lagi-lagi tadi Kembali Pulang, lagu Feby Putri bagus, tiba-tiba teng tong lagu pakai scoring ala-ala lucu-lucu lagi tuh. Kalau buat gue nggak masuk ya, nggak tahu kalau kalian mungkin ada yang suka, tapi kalau buat gue sama sekali nggak masuk gitu. Kalau buat gue mending pakai contohnya filmnya Agak Lain yang kemarin. Agak Lain itu bisa kombinasi patahan antara komedi sama drama itu dapet banget. Kenapa? Karena persinnya beda. Jadi misalnya ketika Bang Oki Rengga tuh lagi sama mamanya ya kan yang lagi sakit, itu kan sedih. Tiba-tiba mellow, pas banget gitu. Gue rasain mellow. Tapi abis itu pindah ke komedi dengan perpindahan scene lain. Jadi ada perpindahan sequence gitu, perpindahan scene maksud gua. Jadi nggak patah banget gitu loh istilahnya. Ada transisi yang enak meskipun transisinya cukup drastis gitu, dari komedi ke mellow. Nah di sini gua nggak ngerasa transisinya enak. Gua paling ingat ada satu scene ya ketika si Adelia lagi marah-marah nih sama suaminya gitu. Itu tiba-tiba cuma lagunya mellow tuh. Tapi nggak nyampe 1 menit bos, kagak nyampe 1 menit tiba-tiba udah ketemu ibu di warung makan gitu kan, kaget lah, jadi lucu lagi gitu. Gue bener-bener nggak nyaman buat nontonnya. Dan fatalnya itu adalah dari transisi mellow ke komedi, komedinya itu tidak organik. Ini yang jadi masalah, komedinya itu dibuat-buat terlalu skrip banget, terlalu ikutin skenarionya, jadi nggak ada komedi yang organik terjadi. Seperti ya misalnya film Jatuh Cinta seperti di film-film, meskipun itu nggak ada genre komedinya bisa gue bilang, tapi kan nuansa komedinya juga cukup banyak tuh di film Jatuh Cinta seperti di film-film gitu. Nah lu bisa lihat ketika lagi sedih ya, lagi kacau suasana di mobil, misalnya lagi si Bang Ringo Agus kejepit ya di mobil terus ikut lari gitu kan, lagi sedih, lagi marah-marah, tiba-tiba kayak oi. Nah itu kan transisi yang kontras sekali itu dari mellow ke komedi. Tapi itu gua
masuk-masuk aja. Dan gue merasa aneh, loh kok gini? Oh ternyata ini cuma dari skenario. Nah, jadi ada fase yang jelas dalam filmnya. Nggak acak-adul obrak-abrik nih kayak di Pasutri Gajah nih, mohon maaf. Dan salah satunya juga gue ngerasa ada satu adegan dansa di sini, dance gitu ya, yang nggak organik. Bener, lagi-lagi terlalu kaku banget, meskipun dansanya sih bagus ya, cuman lagi-lagi transisinya itu loh, dari yang awalnya bagaimana tiba-tiba lu dansa, itu gue bikin bingung. Gak apa-apa lu bikin dansa yang cuma ternyata dalam kepala, biasa kan seperti itu ya. Tapi biasanya kalau misalnya lu cuma mau dalam kepala doang, itu dibikin kontrasnya lebih gila lagi dengan musik yang lebih fantastis, dengan ada elemen-elemen lain, ada biasa ada kalau misalnya di La La Land, kalian pernah nonton La La Land kan? Ya itu kan sama tuh, ya kan, romance komedi. Nah, itu musikal dansanya luar biasa kan gitu loh. Meskipun ya gua tahu itu memang sulit, parameter yang harus kita capai juga. Ya tapi lagi-lagi di film ini dengan dansa yang menurut gua dipaksakan masuk gitu ya, pengen dibuat lucu, tapi kalau buat gua jadinya cringe nih buat gua. Nah, sekarang kita masuk ke segmen acting. Gua pengen bahas sedikit actingnya di sini ya. Dan yang memang kita harus highlight adalah memang dua karakter sebagai karakter utama di film ini. Pasangan kita yaitu Reza Rahadian dan Mbak Bunga Citra Lestari. Yang mereka berdua, kita tahu sendiri lah, udah berkali-kali main barengan. Jadi secara chemistry nggak usah diraguin lagi bos. Ya, di film Habibie dan Ainun yang chemistry mereka luar biasa, gokil abis gitu ya. Mau di film komedi, dua film My Stupid Boss mereka main bareng juga. Tiga Serikandi juga mereka main berdua juga. Jadi kayak mereka udah sering dan memang chemistry udah kebentuk, jadi tektokannya udah enak sekali. Nah, itu yang menurut gua bisa bikin film ini agak sedikit bland gitu ya. Tapi ini salah satu catatan dari gua, Bang Reza Rahadian yang kita tahu lah ya track recordnya seperti apa. Gua pernah bikin video mengenai acting. Di situ gua bilang kalau misalnya Bang Reza Rahadian itu dalam kategori aktor Indonesia pun udah bisa dibilang tier S kalau misalnya kita harus compare sama Hollywood gitu ya. Karena memang diferensiasi role yang dia berikan di setiap karakternya, di setiap film yang dia mainkan itu selalu diferensiasinya beda sekali. Gitu, role-nya, karakternya itu beda-beda banget. Makanya menurut gue ini dia aktor yang gila banget, keren sekali. Cuma ya, ini catatan gue untuk film Pasutri Gajah. Untuk komedi kali ini dia terlalu mencoba untuk lucu. Ini buat gua ya, ini lagi-lagi kontroversial. Mungkin kalian bisa debat di kolom komentar. Mungkin kalian juga banyak yang bilang, wah, Bang Reza Rahadian keren di sini, komedinya lucu buat gua. Oke, tapi kalau buat gua sendiri, terlalu mencoba untuk dibikin lucu, terlalu mencoba, menurut gua terlalu script gitu, terlalu script. Makanya setiap kali adegan yang memang mau mengarah ke komedi, setiap kali ada di Reza Rahadian, itu gua kurang dapet nih komedi, nggak ada lucu-lucunya. Kalau buat gua ya, justru yang gua highlight di sini adalah BCL. BCL buat gua sangat-sangat bisa menampilkan karakter yang istri yang baru menikah, yang masih gemes-gemesan, lucu-lucuan, imut-imutan dari suaranya, mimik wajah, ekspresinya, gerak-gerik badannya ketika marah, gitu loh. Itu bagus sekali. Dan memang chemistry-nya mantep nih. Ya cuman Bang Reza Rahadian yang menurut gue kurang. Karena lagi-lagi nih komedi. Yang jadi permasalahan dari film ini sebenarnya utamanya tuh komedi. Karena ini film kan highlight utamanya komedi sama romance-nya kan gitu loh istilahnya. Harusnya bisa bikin gue ketawa, harusnya bisa bikin menghibur gitu. Nggak tahu kalian bagaimana, tapi kalau buat gue sendiri, komedi yang diberikan itu terlalu naratif. Nah, balik lagi nih, gue pengen coba pakai contoh film Jatuh Cinta seperti di film-film. Lu bisa lihat karakter Dion Wiyoko di situ. Ya ini lagi-lagi ini film bukan khusus highlight komedinya ya, tapi komedinya kan sangat-sangat kerasa di film Jatuh Cinta seperti di film-film. Dion Wiyoko di situ sebagai karakter yang kayak dia agak blow on gitu masa istilahnya ya. Karena dia nggak tahu nih dari tadi teman-temannya itu ceritain mengenai hal yang dari cerita skenarionya si Bagus ini atau yang di dunia nyata nih kisah aslinya Bagus. Ya kan dia sepanjang film kita bisa lihat kayak Dion Wiyoko. Lah, ini beneran atau enggak sih gitu loh. Jadi itu natural banget, organik banget, kita ngakak gitu. Ngelihat kayak orang nyata di depan kita yang blow-on gimana gitu. Kan kita pasti ngakak kan. Nah, beda sama Reza Rahadian yang menurut gue terlalu mencoba dengan treatment dia, tekniknya dia mencoba untuk bisa acting semaksimal mungkin tapi bisa bikin lucu. Menurut gue komedi susahnya di situ tuh. Itu susahnya, beda. Nah, justru komedi yang gue rasakan itu kebanyakan dari supporting aktornya, supporting aktrisnya. Contoh di sini Om Indro ya, Om Indro Warkop di sini keren sekali. Dia membawakan karakter bapaknya BCL yang tegas ya, agak galak gitu ya, kerasa wibawanya seperti apa, karismanya, nggak mau kalah, tapi dia punya hati yang baik juga. Dan beberapa momen dia menunjukkan dia bisa menjadi seseorang yang lucu. Atau Mas Andre Taulany, ya kalian udah tau lah Mas Andre Taulany tuh kayak dia ngomong biasa aja kita pasti udah ngakak ngeliat mukanya gitu, memang kocak gitu. Atau
ya Mbak Kiki Saputri yang memang di sini perannya lagi-lagi ya seperti karakter-karakter dia di film-film lainnya yang jadi cewek yang caper gitu ya, yang konyol lah, lucu banget lah, rasa selalu. Nah, kalau lu perhatikan karakter mereka bertiga ini memang basic backgroundnya itu adalah komedian gitu loh. Jadi karena mereka bertiga komedi, memang tanpa skrip komedi yang bagus pun mereka bisa menampilkan hal yang humoris, hal yang bisa bikin penonton ketawa. Dan memang bener kan, ketika gue nonton film ini, gue ketawa gara-gara mereka. Ketika mereka setiap kali, apalagi Mas Andre Taulani ya, ketika ada dia pasti gue ngakak gitu. Baru liat mukanya udah ngakak gitu ya. Nah, tapi sayangnya karakter utamanya justru nih gitu, si Reza Rahadian, yang gue kurang dapat nih lucunya dari dianya. Meskipun memang karakterisasi dia di situ bukan sebagai orang yang bisa bikin ketawa-ketawa juga gitu, yang lebih kalem, yang lebih pengen mencoba natural. Ketika ada sih beberapa adegan ketika dia misal disuruh makan toge dengan mimiknya dia, itu lucu. Beberapa ada adegan lucu gitu Reza Radian. Tapi secara keseluruhan ketika gue lihat kurang dapet gitu kelucuannya. Dan satu lagi karakter yang pengen gue highlight di sini yaitu Mbak Zaza Utari ya. Lagi-lagi Mbak Zaza Utari ini kan memang kayaknya berkali-kali main di film-film sebelumnya jadi orang yang annoying ya karakternya ya. Di sini lagi-lagi memang mungkin pengen dibikin karakter yang annoying juga nih buat penonton. Tapi menurut gue cringe banget deh. Mohon maaf ya. Setiap kali dia ngomong opa itu merinding Pak. Sumpah. Ini kok bener-bener gue kayak bener-bener begitu pas di bioskop. Mungkin buat kalian ada yang lucu, ada yang kalau buat gue bukan lucu tapi cringe kalau buat gue. Untungnya memang narasi dalam hal komedi yang absurd begitulah. Gue paling kacau tuh ya ketika nonton film Gatot Kaca tuh ya. Lu inget gak Zaza Utari kan kalau nggak salah ada di Gatot Kaca jadi karakter Queen atau apa tuh ya. Dia itu buset, itu ngeselinnya buset, annoyingnya tuh udah melampaui lapisan bumi stratosfer Pak. Kacau itu gue bener-bener sampai sama temen gue tuh nonton bareng Gatot Kaca itu kesel banget itu ya. Nah itu padahal narasinya kan serius gitu di Gatot Kaca, cuman ada karakter seperti itu yang memang mungkin dibikin karakter yang ya memang memecah suasana komedi, emang dibikin karakter annoying. Tapi gue yakin kayak di dunia nyata tuh nggak ada orang se-annoying begitu gitu kalau di Gatot Kaca ya. Cuman kalau di sini oke lah, karena memang situasi tone vibes-nya seperti ini masih bisa dipahami. Meskipun kalau buat gue memang gue kurang gimana banget ya dengan pemilihan karakterisasinya Mbak Zaza Utari di sini. Apalagi di sini dia punya subplot lagi ya. Jadi maksudnya punya plot khusus lagi nih. Dia ada cinta segitiga gitu ya, yang terpisah dari konflik utama di sini, drama utama antara pasangan Suri Gajah ini. Dan anehnya gitu di ending film itu tidak ada rajutan antara konflik subplot si Ningsih nih yang diperankan Mbak Zaza Utari sama karakter utama kita gitu loh. Harusnya kan kalau misalnya dikasih subplot pun di akhir tuh ada rajutannya lagi, jadi satu kesatuan nih, unity filmnya tuh dapet gitu. As a whole movie-nya tuh oh jadi begini akhirannya gitu. Jadi terlalu maksa ada subplot gitu menurut gua ya. Meskipun ya dihubung-hubungin ada sih hubungannya, tapi nggak dibikin sebuah rajutan yang sangat-sangat nikmat untuk kita cerna sampai di akhir film. Ya jadi kesimpulan untuk film ini buat gua, kalau buat gua sendiri ya, karena ini highlight di komedinya, buat gua komedinya nggak terlalu berhasil kalau buat gua. Kurang bisa bikin gua ketawa, kecuali memang lagi-lagi Om Indro, Mas Andre, Kiki Saputri keren sekali. Tapi ya Reza Raden beberapa kali, cuman chemistry mereka actingnya bagus sama BCL lagi-lagi, tapi komedinya itu yang belum gua temukan gitu. Dan plot ceritanya menurut gua fasenya berantakan karena diferensiasi antara mellow sama komedinya masih belum enak transisinya. Hal-hal seperti itu yang jadi mengganjal di hati gue sepanjang gue nonton film. Bukannya gue ketawa lepas gitu seperti gue nonton agak lain gitu. Wah, gue bisa ngakak-ngakakan meskipun ada adegan mellow kan gitu kan. Lagi-lagi tadi gue udah bilang, Bang Oki Rengga lagi sedih gitu. Tapi ketika kita pindahin ngakak gitu. Ya itu yang belum gue dapetin gitu ya. Untuk final score film Pasutri Gajah gue kasih 6/10 alias kurang. Masih di kategori kurang. Buat gue kurang entertain ya, tapi gue harus hargai banget untuk masalah effort dalam bidang visual ya. Animasi 2 dimensi yang sangat luar biasa smooth ya, sangat-sangat amplify sebenarnya sih ya. Itu jujur menambah kesan komedi ya ala-ala kartunis, komikal gitu ya. Meskipun komedi natural organiknya nggak berasa, tapi karena ada 2 dimensinya itu jadi kesan komikalnya oke lah, nice lah. Dan productionnya keren sekali, kostumnya, tembok, warnanya, semua gedungnya keren banget. Gue suka banget ya. Sampai ke properti mobil, motornya keren banget. Oke, gitu aja. Kalian kalau misal punya pendapat yang berbeda sama gue, tulis di kolom komentar, kita debat, diskusi di kolom komentar di bawah. Kalau kalian pengen beli official merchandise dari Ngelantur, jangan lupa nih. Ya, kita punya oversize ya dari Ngelantur nih, Spider Fisher, gue yang gambar pakai tangan gue sendiri. Lagi-lagi nih, ya kan, lihat. Style gambar gue tuh kayak gini, yang gue suka sebenarnya nih ala-ala Amerika Eropa gitu. Soalnya gue terinfluence kan Disney dari dulu kan. Gue kecil itu orang dari SD nontonnya One Piece, gue nontonnya Disney gitu. Gue dari dulu suka Disney. Oke?
Ya, itu aja. Jangan lupa kalau misalkan kalian pengen join membership community, join dong ya. Udah ada 4 orang yang join, kita tunggu nih sampai 10 orang. 10 orang pertama yang join membership community dari Ngelantur, kita bakal kasih benefit khusus. Nanti silahkan join di grup WhatsApp, nanti gue kasih tau benefitnya apa. Ya, yang benar-benar khusus yang buat 10 orang pertama. Tapi nanti untuk berikutnya juga tetap ada per minggu itu ada video khusus untuk yang ngelantur thinking sama yang critical thinking yang di bawah versi bawahnya yang cuma 1000 per hari doang loh. Ya, lu bisa dapetin live khusus tambahan. Oke, gitu aja sama grup WhatsApp ya. Linknya gue taruh di bawah kalau mau join ngobrolin seputar perfilman dan TV series sama 900 ngelantur corp lainnya. Kita jumpa di pembahasan film-film Indonesia yang memang lagi membludak belakangan ini. Kalian mau gue bahas film apa? Tulis di kolom komentar di bawah. Bye-bye semuanya.